Di video ini terlihat seorang wanita yang lagi menangisi seseorang yang sudah meninggal di rumah sakit. Tapi yang sebenarnya terjadi, dia sudah membunuh mertuanya sendiri. Lah kok bisa? Makanya kita akan bahas di video kali ini. Wanita yang menangis barusan punya nama lengkap Novi Dermayanti, seorang ibu muda berusia 24 tahun yang tinggal di Andau Nohu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Novi dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tidak banyak bergaul dengan tetangga sekitar. Novi pun bekerja sebagai bendahara di pabrik gas LPG. Di tahun 2022, Novi ini menikah dengan seorang pria berinisial IR. IR ini bekerja sebagai pegawai honorer dan mereka memiliki seorang anak. Kehidupan keluarga Novi dan IR ini memang terlihat seperti keluarga lainnya. Tapi di balik itu semua, banyak konflik internal yang cukup besar, terutama antara Novi dan ibu mertuanya yang bernama Mirna, berusia 51 tahun. Mirna ini merupakan ibu dari suami Novi. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat dominan. Dari awal pernikahan Novi, Mirna sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Tidak jarang ibu mertuanya ini sering ikut campur dalam keputusan-keputusan kecil, tetapi juga dalam hal-hal besar yang seharusnya sudah menjadi hak Novi dan suaminya. Dengan adanya Mirna yang selalu hadir di kehidupan sehari-hari Novi, membuat Novi ini terasa terkekang dan tidak diberi ruang untuk bernafas dalam rumah tangganya sendiri. Selain itu, Mirna tinggal tidak jauh dari rumah mereka yang semakin memperburuk keadaan. Minggu 7 April 2024. Pagi itu, seorang wanita yang melintas di Jalan Madusila, dekat Indro Grosir, Kota Kendari, dikejutkan dengan sesosok tubuh wanita yang tergeletak di pinggir jalan. Wanita itu adalah Mirna, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan. Kondisi Mirna pada saat itu sangat mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka tusukan, jumlahnya tidak kurang lebih dari 10 tusukan. Luka-luka itu tersebar di berbagai bagian tubuhnya, yang menunjukkan serangan yang sangat brutal dan membabi buta. Warga yang menemukan Mirna segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat. Petugas polisi pun segera tiba di lokasi kejadian dan mengamankan lokasi TKP. Mereka menemukan sejumlah petunjuk penting di sekitar jenazah Mirna. Selain luka tusukan yang sangat jelas terlihat, polisi juga menemukan bercak darah dan barang-barang pribadi korban yang berserakan. Saat itu, Mirna ini sempat dilarikan ke rumah sakit dan Novi pun ikut mengantarkan mertuanya ke RSUD Kendari. Namun, setelah dokter memeriksa, Mirna ini dinyatakan telah meninggal dunia. Novi yang menyadari bahwa mertuanya telah meninggal dunia langsung menangis histeris. Polisi pun langsung memintai keterangan kepada Novi yang pada saat itu bersama korban. Novi pun menceritakan semuanya. Saat itu, Novi ini mengajak mertuanya yang bernama Mirna untuk berbelanja ke Indro Grosir di Kendari. Mereka pergi menggunakan mobil Brio. Ketika di perjalanan, tiba-tiba ada dua orang yang tidak dikenal mendekati mobil mereka dan memberitahu mereka kalau ban mobilnya itu kempes. Dengan percayanya, Novi pun keluar dari mobil untuk mengecek ban. Tetapi ternyata itu adalah modus dari dua orang tersebut. Mereka masuk ke dalam mobil dan menganiaya Mirna dengan menikamnya berkali-kali. Novi pun yang melihatnya langsung panik dan mencoba menyelamatkan sang mertua. Tapi para pelaku ini menutup kepala Novi dengan karung dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Pernyataan Novi ini diragukan polisi karena jika dilihat dari jumlah luka tusukan yang mengindikasikan bahwa pelaku ini memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban. Selain itu, polisi juga tidak menemukan adanya barang-barang berharga milik korban yang hilang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi sebelum Mirna ditemukan meninggal. Dan juga jumlah tusukan yang mencapai 10 buah memberikan gambaran tentang tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini mengidentifikasi kemungkinan pelaku ini mempunyai emosi yang kuat terhadap korban, seperti marah ataupun dendam. Detail ini juga membantu polisi untuk mempersempit kemungkinan pelaku. Polisi pun mulai mencari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban dan mungkin memiliki motif untuk melakukan pembunuhan. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa petunjuk yang mengarah kepada pelaku lain. Selain melakukan olah TKP, polisi juga memeriksa saksi-saksi yang mungkin melihat ataupun mengetahui kejadian tersebut. Dari keterangan saksi-saksi, polisi mendapatkan informasi yang mengarah kepada seseorang yang bernama Firmansyah alias Cimang. Berdasarkan informasi dari saksi-saksi, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Cimang. Saat diinterogasi, Cimang ini akhirnya mengakui bahwa ia terlibat dalam pembunuhan Mirna. Ia mengaku bahwa ia disuruh oleh Novi untuk melakukan pembunuhan tersebut dengan iming-iming imbalan uang. Setelah Cimang memberikan keterangan kepada polisi, polisi pun kembali memeriksa Novi.
Kali ini, Novi tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya mengakui perbuatannya. Ia menceritakan bagaimana ia merencanakan pembunuhan mertuanya karena sakit hati dan dendam. Novi mengaku kalau ia sudah merencanakan pembunuhan mertuanya sudah dari lama. Ia merasa sakit hati dan dendam terhadap Mirna karena merasa tidak dihargai dan dianggap sebagai menantu. Novi pun kemudian mengajak seorang rekannya yang bernama Firmansyah atau Cimang tadi untuk membantu melaksanakan rencana tersebut. Di mana Novi ini menjanjikan imbalan uang sebesar 75 juta dan uang bulanan sebesar 3 juta selama 3 tahun kepada Cimang. Dan di hari Minggu 7 April 2024, Novi pun mengajak Mirna ini untuk pergi belanja di sekitar kota Kendari, sekitar jam 8 WITA. Novi dan mertuanya berangkat dari rumah. Dalam perjalanan, Novi dan Mirna terlibat dalam cekcok. Kemudian, Novi ini mengarahkan kendaraannya ke Jalan Madusila di sebuah tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Di tempat itu ternyata Cimang sudah menunggu mereka. Saat Mirna lengah, Cimang ini langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Mirna pun mengalami 10 tusukan yang menyebabkan kematiannya. Setelah melakukan pembunuhan, Novi dan Cimang ini mencoba untuk menghilangkan jejak mereka. Mereka membuat skenario seolah-olah Mirna ini menjadi korban begal. Kemudian Novi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, Novi Darmayanti, otak dari pembunuhan berencana ini dijatuhi hukuman vonis penjara seumur hidup oleh hakim. Vonis ini diberikan karena Novi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, Firmansyah alias Cimang yang bertindak sebagai eksekutor dalam pembunuhan ini juga dijatuhi hukuman yang sama, yaitu penjara seumur hidup. Cimang terbukti bersalah karena turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. So, kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang tepat ataupun informasi yang kurang lengkap, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.